Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana dengan kehadiratnya kita diberikan segala nikmat, diantaranya nikmat sehat, nikmat Islam, dan nikmat iman, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas seperti sekarang ini. Tidak lupa salawat serta salam senantiasa kita tuturkan kepada Nabi wa Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah sehingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Yang terhormat Bapak Dr. Zamzam Nur Huda, SSM Hum, selaku dosen mata kuliah Shorof untuk penerjemahan. Di sini saya Ismi Islah Hasanah dari kelas 2C akan memaparkan materi dengan tema nomina berdasarkan komponen akhir dan kejelasan maksudnya dalam bahasa Arab. Untuk mempersingkat waktu, mari kita menuju ke materi. Proses morfologis, baik afiksasi, reduplikasi, komposisi, akronimisasi, maupun konversi adalah pembentukan kata sebagai satuan dalam ujaran. Konsep kata yang umum kita jumpai dalam berbagai buku linguistik adalah bahwa kata merupakan bentuk yang kedalam mempunyai susunan fonologi yang stabil dan tidak berubah, dan keluar mempunyai kemungkinan mobilitas di dalam kalimat. Kalau disimak baik-baik, dapat dilihat bahwa kelas nomina, verba, dan adjektiva berisi konsep-konsep budaya yang merupakan makna leksikal dari kata-kata pada kelas itu. Di sini, nomina atau isim adalah kata yang mengacu pada makna yang terkandung di dalamnya, tanpa menunjukkan hubungan dengan waktu atau kala. Nomina atau isim adalah setiap kata yang menunjukkan kepada manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, waktu, sifat, atau makna-makna tidak berikatan dengan waktu. Contoh-contohnya: 1. Contoh kata yang menunjukkan pada manusia, rojulun, yang artinya seorang laki-laki. 2. Contoh kata yang menunjukkan pada hewan, asadun, yang artinya singa. 3. Contoh kata yang menunjukkan pada tumbuhan, zahratun, yang artinya bunga. 4. Contoh kata yang menunjukkan pada benda mati, haitun, yang artinya dinding. 5. Contoh kata yang menunjukkan pada tempat, al-Qahirah, yang artinya Kairo. 6. Contoh kata yang menunjukkan pada waktu, syahrun, yang artinya bulan. 7. Contoh kata yang menunjukkan pada sifat, yang artinya nazifun, yang artinya bersih. 8. Makna-makna yang tidak berkaitan dengan waktu, istiqbalun, yang artinya kemerdekaan. Dalam tata bahasa umum, nomina dibedakan dari kelompok kata yang disebut kata sifat atau adjektiva. Tetapi dalam bahasa Arab, nomina dan adjektiva keduanya memiliki kaidah dasar morfologi yang sama. Oleh sebab itu, dalam tradisi tata bahasa Arab, dua kelas kata itu dikelompokkan menjadi satu dan diberi nama al-ismu atau nomina. Jadi, kelas kata itu dalam tata bahasa Arab mencakupi nomina maupun adjektiva, seperti kata al-kabir atau as-shagir. Nomina didefinisikan sebagai kata yang mengacu kepada benda, hal, atau kejadian. Dari segi semantis, nomina adalah kata yang merajuk pada nama seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Yang membedakan isim dan jenis kata lainnya adalah: 1. Nomina bisa ditanwin, contoh rojulun, yang artinya pria. Yang kedua, kitabun, yang artinya kitab atau buku. Yang ketiga, syajaratun, yang artinya pohon. 2. Bisa dimasuki oleh alif lam, contoh ar-rojulu, yang artinya pria itu, al-kitabu, yang artinya kitab atau buku itu, asyajaratu, yang artinya pohon itu. 3. Bisa dimasuki oleh huruf nida, contoh ya rojulu, wahai pria, ya Muhammadu, yang artinya wahai Muhammad. 4. Bisa dimajrurkan oleh huruf-huruf jar atau idhofah, contoh usnu syajaratu, yang artinya dahan pohon, ala syajarati, yang artinya di atas pohon. 5. Bisa diisnad ilaih, contoh alkitabu mufidun, kitab itu bermanfaat. Pembagian isim menurut kaidah-kaidah shorof. Isim menurut bentuknya terbagi menjadi dua, yaitu sahih akhir dan ghairu sahih akhir.
Isim ghairu sahih akhir terbagi lagi menjadi 3, yaitu isim maksur, isim manqus, dan isim mamdud. Isim maksur adalah setiap isim mu'rab yang akhirnya alif lazimah asli, yaitu tidak bisa dibuang. Alif yang penting ketika diucapkan walaupun ditulis dengan huruf ya. Contoh al-fata, al-huda, al-asa, al-malha, dan yang lainnya. Pada akhir isim maksur disuratkan 3 harokat i'rab, dhammah, fathah, dan kasrah. Contoh jaa al-fatah. Jaa al-fatah marfu' dengan dhammah muqaddarah atas alif karena ta'adzur. Contoh yang lainnya dakhalat al-malha. Aku memasuki tempat bermain. Al-malha mansub dengan fathah muqaddarah atas alif karena ta'adzur. Yang ketiga contohnya ittaka'tu 'alal 'asha. Aku bertopeng di atas tongkat. Al-'asha majrur dengan kasrah muqaddarah atas alif karena ta'adzur. Apabila isim maksur ditanwin, maka alifnya tetap secara tulisan dan dihapus secara rafa, nasab, dan jar. Contoh ja'al fata, seorang pemuda telah datang. Dakhalta malha, aku masuk tempat hiburan. Ittaka'tu 'alal 'asha, aku bertopeng di atas tongkat. Isim manqus. Isim manqus adalah semua isim mu'rab yang akhirnya ya lazimah asli dan huruf sebelumnya kasroh. Contoh al-muhami yang artinya pengacara, al-hadi yang artinya pemberi petunjuk. Dari definisi yang telah lewat menjadi jelas bahwa Tobiyun sebagai contoh bukan isim manqus karena huruf sebelumnya tidak dikasrohkan, akan tetapi disukunkan. Demikian pula isim midriyun yang sebagai contoh bukan isim manqus karena ya-nya bukan asli, yaitu bukan bagian dari isim tersebut. Pada akhir isim manqus dimuqaddarahkan harokat dhammah dan kasroh ketika rafa dan jar. Adapun harokat nasab, fathah atau fathah masuk ke akhirnya dan diucapkan. Contoh pengacara itu telah datang. Ja'al muhami. Apabila isim manqus ditanwin, maka ya-nya dihapus pada dua keadaan, rafa dan jar, dan tetap pada keadaan nasab. Contoh ja'a muhami. Aku bertemu dengan seorang hakim. Siratu fil wadi, aku berjalan di suatu limbah. Isim mamdud. Isim mamdud adalah semua isim mu'rab yang sebelum hamzah merupakan alif tambahan. Contoh muzma'u yang artinya para pembesar. Hamzah pada isim mamdud ada 4 jenis, yaitu yang pertama asli, yang kedua perubahan dari ya atau wawu, yang ketiga tambahan untuk ta ta'nis, yang keempat tambahan untuk jamak. Isim sahih akhir adalah isim mu'rab yang tidak maksur, tidak manqus, dan tidak mamdud. Contoh rijalun seorang pria, dan jahrotun batu. Isim menurut kepastiannya terbagi menjadi 2, yaitu isim nakiro dan isim ma'rifat. Isim nakiro adalah setiap isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang belum tertentu, yang masih umum. Contoh zahrotun, yaitu sekuntum bunga, dan asadun yang artinya seekor singa. Yang kedua, isim ma'rifah. Isim ma'rifah adalah setiap isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang tertentu dan yang sudah khusus. Contohnya Muhammadun, Muhammad, al-insanu, manusia itu. Jenis isim ma'rifah ada 7, yaitu domir. Domir adalah isim ma'rifah mabni yang menunjukkan kepada mutakallim, orang pertama, mukhatab, orang kedua, atau ghaib, orang ketiga. Contoh ana, nahnu, anta, huwa. Yang kedua, alam. Alam adalah isim yang dibuat untuk seseorang atau sesuatu apapun yang memastikan sosoknya. Alam ada 3 jenis, yaitu yang pertama kunyah, yaitu semua susunan yang dimulai dengan abun, amun, dan ibnu. Yang kedua laqab, yaitu semua yang mengandung sifat bagi sesuatu yang dinamainya. Yang ketiga nama, yaitu semua nama selain kunyah dan laqab. Nama bisa berupa mufrad dan tersusun dengan susunan idhofah atau tersusun dengan susunan majdi atau campuran. Alam terbagi lagi menjadi 2, yaitu murtajal dan manqul. Murtajal adalah isim yang tidak pernah digunakan untuk selain nama. Contoh Yusuf dan Baghdad. Adapun manqul adalah isim yang pernah digunakan untuk selain nama. Isim ini dinukil dari sifat. Ketiga, isim isyarah. Isim ma'rifah yang menunjukkan kepada sesuatu yang tertentu dengan isyarat kepada isim tersebut. Contoh
hadihi, haulai, ulaika. Yang keempat, isim mausul. Isim ma'rifah yang menunjukkan kepada sesuatu yang tertentu dengan perantara kalimat setelahnya yang dinamakan silah mausul. Contoh alladzi, allati, alladina. Yang kelima, mu'araf dengan alif lam. Semua isim nakirah yang dimasuki alif lam kemudian menjadi ma'rifah. Yang keenam, mudhaf kepada isim ma'rifah. Isim nakirah mencapai isim ma'rifah dengan mengidhofahkannya kepada isim ma'rifah. Yang ketujuh, munada maksud. Isim nakirah yang mencapai ma'rifah dengan kepastian maksud dalam panggilan. Ciri-ciri nomina dalam bahasa Arab: kata yang berharokat tanwin, kata yang dibubuhi artikel alif lam, kata yang didahului preposisi, dan artikel sumpah. Bahasa Arab memiliki prinsip akar dan pola. Arab menyebutkan pola nomina sebagai berikut: 1. Nomina verba atau isim masdar. 2. Nomina ficis atau isim marroh. 3. Nomina spesii atau isim na'u. 4. Nomina loci et temporaris atau isim makan wa zaman. 5. Nomina instrumental atau isim Allah. 6. Partisipal aktif atau isim fa'il dan partisipal pasid atau isim maf'ul. 7. Nomina unitatis atau isim wahdah. 8. Nomina abundantiae vel multitudinis atau isim kasroh. 9. Nomina fasis atau isim wi'a. 10. Nomina atau adjektiva relatif. 11. Nomina abstrak atau sifat. 12. Nomina diminutif atau isim tasghir. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.